Bab 369. Menuntut pemutusan kontak. Proyek saat ini ditangguhkan. Tim konstruksi telah melarikan diri. Rantai modal terputus dan perusahaan mengalami krisis besar. Kami tidak dapat bekerja sama lagi dan menuntut pemutusan kontrak. Kalian harus mengembalikan semua uang investasi. Kami telah menyewa pengacara. Kalian bisa bicarakan dengan pengacara kami. Mitra ini sudah menyiapkan segalanya. Tidak. Kenapa jadi ada pengacara? Kalau kami tidak mau memutuskan kontrak, memangnya kenapa? Sadi dibutakan kemarahan. Buk. Seorang pria melangkah maju dan meninju hidung Sadi hingga berdarah. Sadi berkata dengan marah. Beraninya kalian memukul. Tunggu saja. Aku akan memanggil polisi. Pria yang memukul itu mencibir. Panggil saja. Aku hanya orang lewat yang tidak tahan melihat wajahmu. Kalian, keluarga Andersen kesal dan marah. Tapi tak berdaya. Kemudian telepon lain masuk. Pemimpin Smith dari Departemen Perencanaan Pembangunan menelepon secara langsung. Apa yang terjadi, Tuan Philip? Apa yang terjadi dengan Taman Ekologi Agats? Cepat kembalikan uang dari mitra kerjanya. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar. Departemen Perencanaan Pembangunan memerintahkan. Philip tidak berani membangkang dan segera berkata, Sadi berikan uang kepada mereka. Baik. Kakek, tidak ada cara selain mengembalikan uang. Untungnya, uang mitra kerja tahap awal relatif sedikit. Total 12 miliar. Tapi hari ini hampir 20 miliar telah dihabiskan. Itu belum termasuk utang. Jika hal-hal ini terus berlanjut, dalam beberapa hari keluarga Andersen tidak akan dapat menanggungnya. Awalnya berpikir akan bangkit kembali. Tetapi tidak ada yang mengira akan berakhir seperti ini. Philip panik dan menangis. Serakah. Salahkan dia karena begitu serakah. Bila tidak, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Semua orang juga menangis. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya hidup mereka akan hancur, tetapi juga akan dipenjara. Pada saat ini, John datang terengah-engah, Ayah. Aku menemukan di mana Kirana dan Nathan berada. Mereka berada di Jordan Group. Ayo pergi. Ayo pergi ke Jordan Group. Kirana adalah satu-satunya harapan kita. Philip membawa sejumlah besar anggota keluarga Andersen ke Jordan Group. Nathan dan Kirana, yang berada di kantor, melihat melalui jendela sekelompok besar orang dari keluarga Andersen datang. Kenapa mereka datang kemari? Kirana terkejut. Tentu saja mencarimu untuk jadi kambing hitam. Kekacauan Britannica Anders hanya bisa dilemparkan padamu. Nathan tertawa. Kirana sekarang tahu tentang krisis keluarga Andersen. Dia terkejut. Mengapa begitu aku pergi Britannica Anders memiliki begitu banyak masalah? Aku merasa seperti orang yang merencanakan ini semua. Ya, aku melakukannya. Nathan tertawa. Kamu, tidak mungkin. Jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu tidak akan diam di sini minum teh. Kirana menggelengkan kepalanya. Philip membawa sekelompok orang ke depan gedung Jordan Group dengan tergesa-gesa dan ingin langsung masuk. Berhenti. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kalian pikir ini rumah kalian? Main masuk saja. Tim keamanan segera menghentikan mereka. Saudaraku, tolong sampaikan. Kami ingin bertemu Kirana Andersen. Philip berkata sambil tersenyum. Siapa Kirana Andersen? Perusahaan kami sama sekali tidak memiliki pegawai yang bernama Kirana. Siapa kalian? Kapten Keamanan Wisnu berkata dengan marah. Ah bukan. Kami sedang mencari Nathan. Tolong panggilkan Nathan. Philip segera mengubah kata-katanya. Dia juga menyelipkan sebuah amplop untuk penjaga keamanan, yang berisi penuh dengan uang. Maksudmu Kak Nathan? Aku akan bantu tanyakan. Wisnu dan Nathan sangat akrab dan segera meneleponnya. Kak Nathan, seseorang mencarimu. Katakan pada mereka. Sibuk. Tidak bisa. Bab 370. Diinjak-injak. Karena ponsel Wisnu memakai pengeras suara, Philip dan yang lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Apa? Tidak bisa. Philip segera berkata, Nathan, ini aku. Aku adalah kakekmu. Siapa yang kamu tipu? Aku kakekmu. Setelah berbicara, Nathan menutup telepon. Ini, semua orang di keluarga Andersen tercengang. Philip memukul mulutnya.
Kebiasaan berbicara seperti itu. Wisnu menatap Philip dan yang lainnya. Kalian mau mencari masalah di sini? Beraninya bilang sebagai kakek dari Kak Nathan. Penjaga keamanan lainnya juga menatap mereka. Di perusahaan, Nathan tidak disukai oleh Jolene dan eksekutif. Tapi dia bergaul dengan penjaga keamanan dan petugas kebersihan. Sering merokok, membual dan minum teh bersama. Oleh karena itu, kedudukan Nathan di lingkaran ini sangat tinggi. Ketika mendengar seseorang mengaku kakek Nathan, puluhan penjaga keamanan ini tidak setuju. Ya, Kapten. Aku lihat orang-orang ini bukan bermaksud baik. Mereka terlihat anarkis. Penjaga keamanan lainnya meraung marah. Sadi sedari tadi menahan marah. Ditambah sekarang diprovokasi oleh penjaga keamanan. Dia langsung meledak, kalian sekelompok penjaga keamanan busuk. Kalian pikir kalian siapa? Minggir, ya. Hanya penjaga keamanan busuk. Cepat suruh Nathan turun. Atau aku akan membuatmu menjadi pengangguran. John juga berkata dengan marah. Bagaimanapun, keluarga Andersen mereka juga memiliki aset bernilai triliunan. Mana bisa ditantang oleh penjaga keamanan. Kapten keamanan Wisnu langsung meledak. Jangan pernah coba-coba membuat masalah di Jordan Group. Usir mereka. Wisnu memberi perintah. Puluhan penjaga keamanan mengusir Sadi dan semua orang. Sadi baru saja dipukul. Sekarang dia dipukuli lagi. Philip kesal setengah mati. Prak prak prak. Beberapa tamparan jatuh di wajah Sadi dan John. Apa yang kalian lakukan? Kita ke sini untuk memohon. Bukan untuk bersikap jadi bos besar. Philip benar-benar kesal. Philip melangkah maju dan menyelipkan banyak uang lagi. Wisnu menerima semuanya. Dia menelepon Nathan lagi. Beritahu mereka. Jika mereka tulus datang mencariku. Semua orang berlutut di bawah. Kata Nathan. Apa kalian mendengarnya? Jika tulus ingin meminta tolong pada Kak Nathan. Berlututlah. Kata Wisnu. Nathan. Kamu jangan keterlaluan. John dan Sadi hendak marah. Tetapi dihentikan oleh Philip. Apa yang kalian lakukan? Masih belum sadar. Cepat berlutut. Atas desakan Philip terus-menerus. Joseph, John, Sadi dan yang lainnya semua berlutut di depan alun-alun Jordan Group. Penghinaan. Penghinaan tak berujung. Suatu hari, mereka akan berlutut pada Nathan yang selalu mereka sebut orang tidak berguna itu. Orang yang lewat berhenti dan menonton. Beberapa bahkan mengambil gambar dan video. Ini membuat keluarga Andersen yang arogan merasa lebih terhina. Wajah dan martabat mereka seperti diinjak-injak saat ini. Mereka semua bersumpah akan menghancurkan Nathan berkeping-keping. Rasa malu yang dibawa kepada mereka hari ini akan dibayar 10 kali lipat. Meskipun Philip tidak berlutut, dia merasa sangat terhina. Wajah keluarga Andersen hilang. Demi bertemu Kirana, dia hanya bisa menahannya. Di depan jendela besar kantor, Nathan dan Kirana dapat melihat pemandangan di bawah dengan jelas. Terutama paman besar dan paman kedua. Orang-orang yang angkuh ini berlutut di depan umum. Membuat Kirana sangat puas. Tapi sedikit tidak enak hati. Nathan, apa baik melakukan ini? Mempermalukan mereka seperti itu. Bersambung.